atas peringatan ulang tahun yang ke-182 pesantren ini dihadiri oleh seorang menteri. Bukan sembarang menteri, tapi menteri yang luar biasa. Erick Thohir coba program santri magang di BUMN. Tempo.co, Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN akan berkolaborasi dengan pesantren untuk membangun ekonomi Indonesia. Hari ini kita buat program kolaborasi dengan pesantren dan program BUMN yang berpihak kepada rakyat. Terima kasih atas undangannya untuk bisa langsung melihat bagaimana pertumbuhan daripada pendidikan umat yang penting untuk masa yang akan datang. Dan ini juga merupakan milad ke-182 tahun yang saya rasa punya sejarah besar dalam membangun Indonesia seutuhnya. Saya sangat berharap kolaborasi ini terus berjalin, seperti juga ketika BUMN berpartner dengan pihak swasta ataupun pengusaha lainnya. Nah, karena itu kita terus sekarang membuat program-program yang tidak hanya menyentuh rakyat, tetapi kita juga berharap ada kolaborasi yang dalam kepada para pesantren. Program-program BUMN yang sekarang kita coba perbaiki, bagaimana keberpihakan kepada rakyat. Contohnya, kita kemarin pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia punya bank syariah terbesar. Pertama kali dalam sejarah Indonesia kita punya bank syariah yang masuk 10 besar bank terbesar di Indonesia dengan nilai aset 240 triliun. Dan sekarang kita dorong bank syariah ini dalam 5 tahun ke depan harus bisa masuk 10 besar bank syariah terbesar di dunia. Ini kita lakukan karena apa? Untuk memayungi saudara-saudara kita yang memang lebih memilih untuk menggunakan sistem keuangan syariah yang selama ini tentu fasilitasasinya ada tapi tidak kuat. Menurutnya, pesantren adalah salah satu mercusuar peradaban dan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional saat ini, lanjut dia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah maupun swasta saja, karena juga dibutuhkan peran santri dan pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga kerja sama program santri magang di BUMN supaya para santri juga punya pengalaman ekonomi. Ia menjelaskan jumlah santri di Indonesia sangat besar, sehingga harus menjadi kekuatan ekonomi bersama karena yang terpenting adalah pembangunan SDM. BUMN dan pesantren punya roadmap yang sangat mendukung. Kita harus bersatu. Pesantren adalah mercusuar peradaban yang merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ujarnya. Nah, karena itu saya hadir ke sini dan saya sangat mengerti bahwa pesantren dengan seutuhnya adalah mercusuar peradaban. Mercusuar peradaban yang merupakan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di lain pihak, BUMN adalah sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Sementara pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil menyampaikan pentingnya 3 pilar ekonomi keumatan kepada Menteri BUMN. Selama ini orang modern selalu sering menyebut istilah knowledge based economy, yaitu perekonomian yang didasarkan atas produksi, distribusi, dan penggunaan knowledge atau pengetahuan, katanya. Ia mengatakan knowledge-based economy memang penting karena untuk menghindari jebakan bagi negara berpenghasilan menengah yang hanya bertumpu pada ekonomi berbasis komoditi, sumber daya alam. Jadi, negara berkembang perlu untuk merambah ke ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy agar bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, katanya. Ia menjelaskan pilar ketiga ekonomi yaitu culture-based economy atau ekonomi yang didasarkan pada budaya. Terlepas dari pemikiran orang modern di atas, saya ingin menambahkan perlunya kita juga menyempurnakan konsep dari praktek knowledge-based economy dengan culture-based economy.
ucap Ketua MUI Jatim itu. Menurutnya, pembangunan ekonomi Indonesia dengan tidak menyebut santri dan pesantren akan kehilangan ruh sosial. Sehingga meminta pemerintah seharusnya menjadikan santri dan pesantren sebagai titik berangkat bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Sekarang orang-orang modern banyak menyebut istilah knowledge based economy. Makna sederhananya adalah ekonomi yang secara langsung didasarkan produksi dan distribusi serta penggunaan knowledge. Kepentingannya apa? Supaya kita bisa lebih ahli di bidang ekonomi. Kebijakan pembangunan menetapkan bahwa kita sudah waktunya tidak mendasarkan pembangunan ekonomi kita kepada komoditi atau sumber daya alam. Kita harus merambah kepada knowledge based economy. Dan Pak Erik di sini teman, cerdas Pak Jokowi, benar-benar cerdas. Dan oleh karena itu beliau ini juga bukan hanya itu, spiritual tadi ketika kita gawat-gawatnya COVID, kita mahal membayar vaksin. Beliau yang ke Cina dulu nyari vaksin dan toro pakai yayasannya. Konsep knowledge based economy ini perlu ditambah dan disempurnakan praktek dan konsep ini dengan culture based economy. Nah, disinilah tiga pilar ekonomi keumatan menjadi perlu dibahas dan dipahami. Yang datang Pak Erick Thohir tepat sudah, karena beliau punya pengalaman. Kenapa di tiga pilar ekonomi keumatan ini di situ ada masyarakat, ada santri dan ada pesantren. Apalagi kita bicara Indonesia, tidak bisa dipisahkan dengan entitas plus komunitas yang namanya Islam. Oleh karena itu, membangun ekonomi Indonesia tanpa menyebutkan santri pesantren, tanpa melibatkan santri pesantren atau dilibatkan tapi hanya jadi objek, tidak menjadi subjek pembangunan Indonesia, maka akan kehilangan ruh sosial. Oleh karena itu memang seharusnya pemerintah menjadikan santri dan pesantren ini titik awal atau mekot untuk pengembangan ekonomi. Semangat untuk memiliki daya tahan ekonomi. Kenapa Rasulullah bersabda, "Solahu ummati bil ilmi wal mal." Kesejahteraan umatku dengan dua hal, yaitu knowledge, ilmu, wal mal, dan ketahanan ekonomi. Nah, pesantren dan santri sudah punya rekam jejak di dalam membina umat, mengembangkan umat, memberdayakan masyarakat. Bahkan di samping itu, ini yang sangat penting bagi modal pengembangan dan pembangunan ekonomi, yaitu santri dan pesantren itu punya modal sosial yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu trust, kepercayaan, al-amanah dari masyarakat. Jadi saya sangat berharap generasi muda juga yang tadi sampaikan knowledge base-nya harus ditingkatkan. Dan karena itu saya, Pak Kiai, hari ini ingin coba mengajak bahwa kita coba bekerja sama untuk program santri magang di BUMN. Supaya para santri kita juga punya pengalaman ekonomi. Dan kita berharap jumlah santri di Indonesia ini sangat amat besar. Harus menjadi kekuatan ekonomi bersama. Pembangunan fasilitas masjid insya Allah ada jalan. Tetapi yang terpenting bagaimana sekarang pembangunan daripada sumber daya manusia kita yang sangat amat penting. Kita menghadapi bonus demografi. Akan ada tambah 50 juta lagi penduduk Indonesia. Dan rata-rata usia muda. Kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda kita, tidak mengenal sistem pekerjaan baru, sangat membahayakan. Karena dengan digitalisasi banyak pekerjaan yang hilang, tapi juga ada pekerjaan yang tumbuh. Nah, hal-hal ini penting sekali
bahwa pesantren bersama BUMN mempunyai roadmap yang saling mendukung, mengetahui mana pendidikan ke depan yang tidak diperlukan lagi. Jadi dengan segala kerendahan hati, saya terbuka tangan saya, dan saya berharap bagaimana nanti pekerjaan kita bisa kita sinergikan, kita bisa kesinambungkan. Nanti saya minta Pak Gani tolong bentuk tim.